Hari ini kita akan cobain HP 12 megapiksel lawan kamera 12 megapiksel juga. Seperti apa? Bagusan mana? Dan apakah sama bagusnya? Apakah megapiksel itu is just bullshit? Gue cobain foto subjek yang sama di tempat yang sama dengan HP 12 megapiksel dan kamera 12 megapiksel. So, sebelum mulai kita kumpulkan energi dan let's go. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your realm, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang megapiksel. Sedikit teknis lagi tapi akan seru untuk dibahas. Megapiksel itu adalah kata yang memikat pembeli-pembeli awam buat beli kamera yang megapikselnya semakin gede gitu, biar hasil fotonya bagus. Apakah bener kayak begitu? Sebelum jauh-jauh gue pengen kasih lihat dulu. Pastiin lu set ke 1080p untuk kali ini. Gue akan kasih lihat foto ini, bam, ya. Dan gue pengen tanya ke lu, apakah hasilnya bagus? Ya, gue yakin ya secara mata umum aja dilihat ya hasilnya udah bagus gitu. Padahal secara teknis itu adalah foto 1 megapiksel aja. Ya, itu resolusinya cuma 1778 kali 1000. Yang mana itu sebenarnya 1 megapiksel kalau dihitung-hitung kurang lebih ya. Dan hasilnya apakah jelek? Kagak, itu tetap bagus kan. Nah, jadi megapiksel gede itu nggak sepenuhnya bikin foto lu otomatis jadi bagus. Ini cuma jadi bahan marketing penjual-penjual smartphone zaman sekarang dengan embel-embel 100 megapiksel. Seolah megapiksel ini ya dewanya, segala-galanya gitu. Dan itu emang berhasil gitu, mempermudah orang-orang awam pengen beli. Wah, ini kameranya bagus nih, 100 megapiksel gitu ya. Tapi kadang banyak juga yang lupa bahwa fotografi itu bukan sekadar megapiksel doang. Yang bikin bagus tuh banyak sekali faktornya. Nanti kita akan masuk ke hasil foto keduanya. Gua pengen ngejelasin dulu arti dari megapiksel ya. Mega itu kan juta. Simpelnya seperti itu. Pixel itu adalah pembentuk gambar, kotak-kotak kecil yang nyatuin antara hue, warna, saturation, ketinggian warna, dan brightness cahayanya. Ya, itulah pixel gitu. Dan kalau disatuin, jadilah megapiksel, juta pixel. Pixel tuh kotak-kotak kecil tuh, kalau lu lihat detail dari sebuah foto gitu ya, itu ada kotak-kotak kecil, itu satu pikselnya. Makanya kalau 1 megapiksel aja itu udah bisa dibilang 1 juta piksel. Jadi pikselnya dari kotak-kotak kecil itu disatuin, jadilah sebuah gambar yang good untuk dilihat gitu. It's good. Jadi enak, jadi smooth gitu gradasinya, warnanya segala macam jadi bagus. Apalagi dengan megapiksel yang semakin tinggi, semakin jutaan megapiksel. Contohnya ya 12 megapiksel berarti 12 juta piksel. Nah, tapi secara teknis emang megapiksel itu kalau semakin gede ya semakin besar resolusinya. Itu bener. Cuman jadi semakin bagus itu belum tentu, karena bagus kan banyak faktornya ya. Cuman ya masalahnya adalah di smartphone nih zaman sekarang, karena udah ada smartphone dengan megapiksel yang gila-gilaan sampai 100 bahkan mungkin lebih, gue gak tahu ya. Ya itu belum tentu jadi bikin fotonya lebih bagus. Apalagi mau bilang, wah HP gue 100 nih dibanding kamera lu yang cuma 30 megapiksel, berarti lebih bagus kamera HP gue. Kagak begitu juga gitu ya. Ya kalau zaman dulu sebelum adanya kayak beginian, kalimat megapiksel semakin besar semakin bagus ya bisa jadi bener, karena ya intinya resolusi semakin gede, ketajaman gambar semakin bagus gitu. Cuman itu hanyalah faktor teknis aja. Serius amat Nah, sekarang kita akan masuk ke contohnya yang tadi udah gua fotoin. Kamera iPhone 12 megapiksel dengan kamera EOS RP yang gua set 12 megapiksel juga, yang aslinya sebenarnya 26 megapiksel tapi di set ke 12 megapiksel. Kita akan lihat compare kiri kanan perbedaannya. Bam. Nah, mungkin sesimpel itu aja lo bisa lihat perbedaannya, bahwa kamera ya tetap kamera gitu, HP ya tetap HP. Dari segi ketajaman kamera lawan ketajaman kamera HP itu beda. Sharpness di HP itu sharpness buatan nih, ketajaman buatan lah. Kalau di kamera ketajamannya bisa terbuat dari si sensornya dan juga optik lensanya gitu. Jadi bagus, tajamnya fokus ke titik fokus, dan bokehnya juga bagus, bukan bokeh buatan. Jadi di smartphone tuh semuanya dibuat palsu lah kasarnya ya. Tajam sharpness buatan, lu bisa lihat lah kalau orang-orang yang suka foto gitu ya. Dan background blurnya pun itu blur buatan dari si kamera, yang mungkin AI-nya atau segala macamnya itu dibuat seolah-olah kayak DSLR, kayak kamera zaman sekarang. Padahal ya nggak mungkin bisa sebokeh itu dengan sensor sekecil ini, lensa sekecil ini. Itu semua buatan-buatan AI aja. Kenapa bisa begitu meskipun megapikselnya sama? Karena banyak faktor yang ngaruh gitu. Yang pertama, di kamera itu kita punya lensa. Lensa itu adalah faktor yang penting juga gitu ya. Dia punya optik yang besar, didesain sama pembuatnya untuk
ngasilin foto yang bagus. Berikutnya adalah sensor. Ini kagak nyusun ya. Intinya seperti itulah. Ada sensor. Sensor itu yang di dalam kamera yang kotak itu tugasnya menangkap gambar gitu, memproduksi gambar. Dan sensor kotak seperti itu dengan resolusi 12 megapiksel lawan HP 12 megapiksel yang sensornya kagak kelihatan sama sekali sama mata lu karena saking kecilnya, ya hasilnya akan mempengaruhi Pak. Jauh beda banget. Lu bisa lihat size dari sensor kamera full frame seperti ini dan HP sensornya cuma sekecil segede gitu doang. Kecil banget. Jadi udah dilihat dari mata aja udah beda. Dan yang terakhir adalah prosesor yang jelas. Kalau kamera itu ibaratkan ada komputer kecilnya di dalamnya yang bikin gambar itu bagus gitu. Fokus dia adalah gua adalah seorang kamera untuk foto gitu ya. Sementara HP itu kebutuhannya kan banyak, bukan hanya untuk foto. Dia komputernya untuk dibikin optimal di sosial media, optimal di layar, optimal di banyak hal, untuk telepon segala macam, di internet keganggu. Intinya bukan fokus ke fotonya. Dan body yang compact yang mempengaruhi pasti. Kamera itu kenapa gede-gede? Ya dia kan dalamnya ada sensornya, ada sedemikian rupa dibikin seperti itu supaya bikin foto yang bagus. Sementara HP kan bodinya tipis banget. Gimana ceritanya bisa ngalahin kamera? Gak akan bisa gitu menurut gua ya. Untuk sekarang mungkin nggak tahu tuh tahun 2100 nanti nggak tahu akan seperti apa gitu ya. Nah, dibalik semua teknis kamera yang tadi ada juga teknis fotografinya atau ilmu fotografinya yang perlu ditahu juga sama si tukang fotonya, entah itu orang yang pakai kamera atau pakai HP gitu ya. Yang pertama pasti adalah cahaya. Fotografi sendiri kan artinya dari Yunani dulu ya, phos dan grafien gitu ya. Phos itu cahaya dan grafien gambar. Intinya melukis atau menggambar, membuat gambar dari cahaya. Kalau lu di posisi gelap banget, pakai kamera 150 juta pun tidak akan ada gambarnya. Karena ya cahayanya nggak ada. Inti dari fotografi adalah cahayanya. Begitu juga kebalikannya. Orang yang pakai HP doang, tapi dia tahu ilmu fotografinya, tahu arah cahayanya seperti apa, bisa dibikin foto yang bagus dibanding orang yang pegang kamera ratusan juta tapi nggak tahu ilmunya gitu ya. Pada akhirnya semua ya saling mendukung gitu. Cuman poin dari video ini adalah bukanlah megapiksel segalanya. Intinya balik lagi, kalau lu suka fotografi mendingan perdalam dulu ya teknisnya, dan juga nanti alatnya lu bisa upgrade sendiri sesuai dengan ilmu yang lu udah tahu gitu ya. Oke, mungkin segitu saja megapiksel kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat lu semua. Gracias, assalamualaikum. Udah belum? Tanah tadi Sancon ngelikin foto bareng. Guys, biar. Oh jadi biar yang ngelikin foto guys. Dah. Kalian mau ngasih JMB nih. Dah. Gue cobain foto subjek yang sama di tempat yang sama dengan kamera 12 megapiksel dan kamera Gue cobain foto subjek yang sama di tempat yang sama dengan kamera 12 megapiksel. Kamera HP lah. Gue cobain foto subjek yang sama dengan tempat yang sama. Gue cobain foto subjek yang sama di tempat yang sama dengan kamera 12 megapiksel dan juga HP lah. Gue cobain foto subjek yang sama di tempat yang sama dengan HP 12 megapiksel dan kamera 12 megapiksel. Sebelum jauh-jauh kita akan sebelum mulai seperti biasa kita kumpulkan energi.